Detik berikutnya, Qin Yichen merasakan apa arti 5 guntur. Pada saat itu, penglihatan sensorik, yang belum disegel oleh Bai Guanxing, langsung dihancurkan oleh mata naga petir yang penuh dengan Venus, dan langit berputar. Qin Yichen bodoh pada saat itu, dan bahkan dia tidak tahu apakah itu adalah keinginan yang paling kuat di kedalaman jiwanya yang dirangsang, atau bahwa indera naga petir itu sendiri telah disetrum. Pada saat itu, dia benar-benar merasa agak sejuk. Salah. Ini jelas merupakan balas dendam dari Bai Guanxing. Hai, aba-aba. Qin Yichen ingin berbicara dengan marah, tetapi menemukan bahwa naga petir telah menembus ke dalam tubuhnya, menyebabkan perutnya menjadi luar biasa, dan bahkan membuat kata-katanya sendiri sulit untuk diungkapkan, seolah-olah dia bodoh oleh listrik. Apa katamu? Dan Bai Guanxing meletakkan telapak tangannya di telinganya dengan wajah kosong, seolah-olah dia tidak mendengar dengan jelas. Qin Yichen menjadi gila pada saat itu. Dapatkah Anda mendengar dengan jelas? Dengan akalmu, kamu harus tahu apa yang aku makan begitu aku melepas celanaku. Analogi ini tidak tepat. Indra penciuman klan Bai saya belum sekuat itu. Apa aku, aba-aba? Anda jelas tahu segalanya. Qin Yichen meraung di dalam. Ini juga tanggal manisan. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda meminjam apel dari Sebishina? Membunuh Qin Yichen tidak menyangka bahwa manisan kurma yang dikatakan Bai Guanxing sebenarnya adalah naga petir ini. Selain itu, naga petir ini nampaknya sangat kecil di telapak tangan Bai Guanxing. Tetapi begitu ia memasuki tubuhnya, ia seperti naga yang berenang di langit, seperti ikan di air, bergemuruh dan mengamuk dalam sekejap. Pada saat itu, tubuh Tao Qin Yichen hampir hancur oleh listrik, dan itu adalah kekuatan guntur yang sangat maskulin dan mendominasi. Bahkan, kegilaan Qin Yichen bukan hanya rasa sakit murni, tetapi tubuh Tao-nya benar-benar telah retak oleh kulit listrik, yaitu, pedang ajaib Jintu meledak inci demi inci. Seberapa mengerikan naga petir ini? Itu bahkan penyembuhan dan makanan dari Immortal Demon Yue, sulit untuk mengejar kecepatan menghancurkan dirinya sendiri. Qin Yichen sudah sangat bodoh, dan dia ingin menyapa Bai Guanxing melalui patung es. Tapi yang dia katakan hanyalah aba-aba. Pada saat ini, dia melihat minuman ringan Yao Yue Kong yang muram. Kakak Bai, kau keterlaluan. Itu adalah sinar kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Leize. Bagaimana kakak Feng bisa menanggungnya? Saya tidak tahu kapan. Avatar Yao Yue Kong dan Bai Guanxing telah muncul di puncak gunung lain yang tertutup salju. Yao Yue Kong berbaring di satu sisi, dengan siku bertumpu di tanah, kepalanya miring ke depan tinju. Tampaknya dia sangat tidak puas dengan kekejaman Bai Guanxing. Yao Yue Kong sangat marah. Ini terlalu kejam. Sekalipun pukulannya parah, Anda harus memperhatikan indera ukuran Anda. Saudara Feng, jangan takut. Aku akan membiarkan Saudara Bai memasukkan harimau putih lagi dan melawan naga petir. Apa aku, Aba? Tidak perlu. Terima kasih, keluarga Aba. Qin Yichen tahu bahwa naga petir ini tidak sederhana. Itu lebih dari sederhana. Itu sangat sombong dan menakutkan. Tubuh Tao-nya dirobek oleh naga petir. Ini adalah sinar kekuatan dari Leize. Bai Guanxing, kali ini sepertinya dia benar-benar tidak berniat untuk merawatnya. Saya melihat Bai Guanxing menepuk-nepuk patung es dan melihat Qin Yichen di dalamnya. Dia telah melihat pemandangan besar, dan umumnya tidak akan tertawa, kecuali dia tidak bisa menahannya. Ayolah, seriuslah. Aku tidak lagi mempertahankan kekuatan es yang menyegelmu. Kamu bisa membebaskan diri secepatnya. Kapanpun kau membebaskan diri, kapan naga petir akan pergi? Bai Guanxing tidak membohonginya, tapi dia tidak lagi terus mempertahankan kekuatan beku Qin Yichen. Tetapi prestise tertinggi yang terkandung dalam pahatan es itu masih ada. Mendesis. Tanda seru. Tiba-tiba, sebelum Qin Yichen sempat berjuang, cakar naga yang menggelegar muncul dari perutnya. Ini adalah naga petir yang menembus tubuhnya secara langsung. Cedera ini sudah merupakan cedera caesar. Rasa sakit yang parah hampir membuat Qin Yichen pingsan, dan jiwanya sepertinya hancur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kali ini, Bai Guanxing sepertinya tidak peduli lagi padanya. Jika Anda tidak dapat menghancurkan patung es ini sebelum naga petir mencabik-cabik dirinya sendiri, Bai Guanxing takut dia benar-benar dapat melihatnya dari samping. Bagaimanapun juga, Bai Guanxing telah melihat terlalu banyak, dan semua ini kejam baginya. Tetapi bagi yang pertama, itu hanya sarana pelatihan biasa. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah di samping, dari patung es yang menyegel Hua Daoru, ada suara gemericik air. Tatapan Qin Yichen bergerak 1 inci dengan susah payah, dan menemukan bahwa alasan suara ini adalah karena Hua Daoru benar-benar kebanjiran. Bai Guanxing melemparkan naga petir ke patung esnya, bahkan lebih banyak hujan dan embun, dan tidak akan memperlakukan siapapun dengan baik. Saya melihat pahatan es Hua Daoru, dipenuhi dengan air bunga matahari yang cerah, yang sangat jernih dan sempurna, dan yang pertama awalnya adalah jalan Kui Sui. Tapi jelas, air bunga matahari yang menenggelamkannya saat ini sepertinya adalah air bunga matahari dari permaisuri Huaxu. Pada saat itu, Hua Daoru tahu betapa kecilnya dia sebelumnya.
Tidak. Dia tahu bahwa dia dan Taisu tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia tenggelam dalam air bunga matahari yang diberikan oleh Taisu secara pribadi. Dan dia tahu betapa tak terduga itu. Betapa menyesakannya. Qin Yichen dikejutkan oleh listrik dan dihancurkan oleh naga petir. Sementara Hua Daoru tampaknya terlempar ke lautan tak berujung. Dia telah berlatih sebelumnya. Dan jalan Kui Sui, yang membuat semua kaisar saling memandang dengan kagum, adalah di dalam Kui Sui Dao yang sebenarnya. Di depan air, sepertinya dia jatuh ke dasar laut. Dan dia bahkan tidak bisa menggunakan Dao Wei untuk berenang dan berjuang di dalamnya. Kamu harus datang. Pahatan es tidak akan pecah. Kamu seharusnya tidak meragukan betapa kejamnya hatiku. Pada saat itu, Bai Guanxing tersenyum santai. Dia dipercayakan oleh Sister Huaxu. Dia sekarang menjadi mesin tanding yang kejam. Segera setelah itu, Bai Guanxing memasukkan telapak tangannya ke lengan bajunya lagi, yang membuat Qin Yichen gemetar, dan dia tidak akan benar-benar berubah menjadi harimau putih. Jangan perbaiki aku, oke? Apakah Anda benar-benar ingin membiarkan ular masuk dan membunuh tikus itu? Tanda seru. Kuncinya adalah nama keluarga saya bukan Lei. Tapi yang membuat Qin Yichen lega, apa yang diambil Bai Guanxing dari lengan bajunya hanyalah segenggam biji melon, dan kemudian dia mulai menggigitnya sendiri. Tapi setelah menarik nafas, itu adalah kebencian yang mengerikan. Meninggalkan dia dan Hua Daoru di sini untuk disiksa, orang ini sebenarnya sedang makan biji melon di sebelahnya. Makan biji melon. Tanda seru. Bai Guanxing benar-benar makan biji melon. Dia merasa biji melon hari ini sangat harum. Di zaman kuno, Lei Ze Huaxu menaburkan makanan anjing di depannya, dan hari ini putranya Bai Ze sedang makan biji melon di depan gadis-gadis muda ini. Jangan mengeluh, jika kamu punya waktu ini, mari kita cari cara untuk membebaskan diri. Semua yang dikatakan Bai Guanxing tampaknya sangat benar, tetapi Qin Yichen tidak bisa menekan dendam mengerikan ini. Putra Bai Ze benar-benar lebih tangguh dari kakak Yue Kong. Intinya, di manakah patung es ini? Patung es biasa yang dia pecah menjadi bunga es ketika dia gemetar. Di antara mereka, masih ada prestise putra Bai Ze.